Hai Pundit Online, balik lagi di Studio Bola bareng gue Karyo dan abangku. Gak Siap. mau, habis Bang Max nggak mau dipanggil Pundit ya? Enggak, pundit udah kebanyakan sekarang. Ada pundit online, pundit offline, pundit ya. Pundit magang. Iya. Ini Pundit Gue Timeline tuh yang jahat tuh, galak-galak tuh Pundit Timeline ya. iya, gue bacot pakai jempolnya ngeri-ngeri Ngeri. sedap ya kan. Halo teman-teman semua. Nggak, tapi kalau Pundit Online Football mah Bye-bye. bye-bye. Hebat-hebat. Support Gue salut banget, sih. parah. Pundit online football lu lihat aja kolom komentar Gokil sih, kagum gue. Gue aja kagum iya, gue sendiri banyak yang layak hadir di sini. Asli. Iya. Apa kita kapan-kapan undang kali salah satunya random kali ya? Iya, cuman gue bingung caranya gimana ya, nantilah kita pikirin. Nanti kita pikirin lah ya. Siapa tahu ada yang mau gantiin Bang Max di sini. Yo, Nah, kita bakal bahas banyak banget hal tentang Chelsea, dari Chelsea yang akhirnya bangkit menang lagi lawan Zagreb ya, habis kalah lawan Brighton. Ya. Terus juga kita bakal bahas nanti di akhir minggu Chelsea akan bertemu rival bukan sih itu? rival tipis-tipis. Rival tipis-tipis ya, yang lagi naik daun nih, Arsenal ya. Dan jangan lupa tetap tonton videonya Studio Bola. Thank you juga udah subscribe, like, comment, and share. Kita udah 5.000. Wih. Mudah-mudahan segera 100.000 ya, biar pajangannya nih di sini bukan ginian. Yo, 95.000 Mana lagi. nyarinya 95.000 lagi nih? Bisa lah. Bisa ya. Bisa lah. Fans Oke. Chelsea banyak kok. Yang Siap. non fans Chelsea juga pasti bentar lagi bakal nongol kok, yang cuma ngata-ngatain doang. Oke. Oke, kita bakal lanjut lagi ke pembahasan setelah yang satu ini. Bang Max, Yes. kumaha Bang Max? Iya, Semalam begadang ya. happy ya. Syuting malam kemarin itu. Gua ngelihat jadwal Chelsea, gue pikir 2345 kayak atau 145 0300. Sama. Gue ngeliat di story-nya siapa ya? Bang Ips kalau nggak salah. Gue ngeliat story WhatsApp-nya Bang Ips kan update banget tuh di WhatsApp kan. Oh, update ya. Anjing jam 3 gue nonton gak nih ya? Iya. Gue sebenarnya juga antara mau nonton apa enggak jam 3 nih, parah sih. Soalnya anak gue jam 5 udah bangun. Gue udah kebayangin udah nih. pasti gak akan tidur ya. Yo, anjrit nih. Udah mau nggak mau berhubung gue pengen lihat Bang Denis Zakaria ya kan. Dan ternyata tidak mengecewakan. Iya. Paid off lah ya. Paid off banget. Jadi begadangnya paid off sih. Kalau menurut gue. Gimana menurut lu Denis Zakaria semalam? Selain golnya ya, selain di luar golnya debut kemarin tuh, selain di luar lu lihat gimana, Bo? Iya, menurut gue sebuah kriminal yang dilakukan oleh Potter selama 2 bulan ini, nggak ngasih 1 menit pun kepada Denis Zakaria. Seburuk itukah seorang Denis Zakaria? Kan itu pertanyaan kita sebagai fans ya kan? Fans, yes. Ya separah itu sehingga ya RLC bolak-balik main, katanya dia itu dirotasi bertiga, Jorginho, Kovacic, bahkan Kovacic tuh lagi belum fully fit. Lagi-lagi Zakaria nggak pernah main. Nah, tadi malam tiba-tiba ya diturunkan sesuai yang sudah diprediksi bakalan main di partai yang sebenarnya udah nggak menentukan, ya kan? Sebenarnya Kita udah pasti juara grup. udah pasti. Ya Udah akhirnya lolos lah ya Bang. Zakaria main. Cuman yang bikin gua kaget sebenarnya ketika di awal, ketika sekitar jam 2-an udah lihat starting line up yang udah confirm gitu ya. Anjir. Zakaria ini main. Serius gini nih line up-nya. Maksudnya Zakaria main gitu Zakaria ya. Main. Ya apalagi mengingat hari Minggu kita lawan Arsenal. Ini di partai yang udah nggak menentukan, Potter masih mainin inti full tuh, bisa dibilang inti ya. Inti Cuman semua. Zakaria lah satu-satunya pemain yang nggak pernah main di situ. Sampai ke bench ya, bahkan gak ada youngster sama sekali. Iya, itu juga jadi pertanyaan kan kemarin. Akhirnya gua dapat jawaban sih masalah youngster. Kenapa Hutchinson nggak main? Kenapa Charlie Webster nggak main? Kenapa Lewis Hall nggak main? Ya jawabannya setelah gua cek, Lewis Hall itu 1 hari sebelumnya main di Under 19. Yes, di Under 19 si main. Charlie Webster ternyata dia udah berapa hari nggak latihan, mungkin cedera. Sedangkan si Hutchinson itu ineligible. Mungkin sebelumnya udah didaftarin di Arsenal, mungkin gue kurang tahu kenapa, atau dia nggak sempat didaftarkan. Akhirnya ya nggak bisa dibawa. Walaupun lawan Brighton kemarin dia masuk matchday squad, walaupun nggak main Walaupun kan. nggak main. Kali ini dia nggak turun. Oh ternyata itu jawabannya gitu. Kan
di antara youngster yang layak itu kan 3 nama ini sebenarnya yang layak paling nonjol ya. paling menonjol. Nah, kita mau bahas apa tadi? Zakaria. Oh iya. Jadi kalau gue pribadi yang puas ya, gue nungguin jam 3 terus nonton. Gue terus terang penasaran nih Zakaria nih kayak gimana sih, makhluknya seburuk apa gitu. Dan ternyata setelah gue lihat dari kick off, ya tipikalnya dia box to box ya. Bukan deep lying playmaker kayak Jorginho. Jadi kemarin itu lebih posisinya sama Jorginho tuh nggak sejajar. Jorginho lebih banyak di belakang, Zakaria ini lebih banyak bolak-balik ke depan belakang. Ya, dan itu kakinya panjang, larinya cepat, bodinya kuat. Dua itu berapa kali kena antem itu pemain Zagreb ya, dan dia berhasil ngedapetin bola tanpa foul gitu loh. Jadi bagus itu kemarin, itu yang selama ini yang nggak pernah kita lihat di sosoknya Ruben Loftus-Cheek. Dia ada kehadiran Zakaria di situ memberikan proteksi buat duet di belakangnya khususnya Fofana dan Koulibaly. Kemudian ke depan juga dia selalu nyari posisi yang gimana ya, kalau gue ngelihat secara posisi ya, ketika Chelsea pegang bola itu dia selalu mencari ruang kosong di mana dia siap menerima bola. Nggak pernah tuh dia berada di tengah kerumunan pemain lain. Jadi selalu nyari space, dia konsisten bergerak. Terus kemarin itu ya secara passing akurasi juga dari 40 kali passing 39 completed, 97,5%. Terus juga dia 7 kali ball recoveries ya, ball winning, kemudian 3 kali interception sukses, dan 1 shot dan 1 gol. Ini juga di luar ekspektasi, dia nyetak gol. Ini juga bagi Chelsea sebuah rekor. Maksudnya ini untuk pertama kalinya setelah Alexander Pato di 2016 saat itu di loan dari Corinthians, pemain Chelsea mencetak gol debutnya di pertandingan. Zakaria ini orang pertama setelah Alexander Pato. Nah, Zakaria juga menjadi orang Swiss pertama dalam 75 tahun bermain untuk Chelsea. Turun ya. 75 tahun. Setelah 75 tahun yang lalu siapa, Mas? Gua nggak tahu, nggak peduli juga siapa ya. Artinya setelah 75 tahun belum pernah ada lagi orang pemain Swiss merumput buat Chelsea. Sampai kita aja nggak tahu 75 tahun yang lalu tuh pemain Swiss siapa. Kalaupun ada nggak ngetop lah. Ya udahlah, biarin aja lah ya. Nah, tapi ya yang menarik ya penampilannya benar-benar gokil sih menurut gua. Melebihi ekspektasi gua, apalagi dia bikin gol gitu ya. Itu lo bayangin pas golnya Zakaria itu kan awalnya tusukan dari Mount tuh. Mount sebenarnya niatnya mau umpan ke Havertz. Kekai. Tapi dimentalin sama main belakang dari Zagreb, akhirnya bolanya ke Zakaria yang berdiri bebas. Tapi itu plus kiper, ada 7 orang pemain Zagreb yang berdiri di depan gawang. Dan bolanya walaupun sempat ditahan ada back yang digolin tapi masuk gitu, dan itu presisi banget, dan gue happy banget. 1 shot 1 gol Denis Zakaria. Bahkan Mason Mount sendiri yang mendapatkan man of the match, dia bilang gue undeserved sih dapat ini, seharusnya yang lebih layak mendapatkan man of the match ini Denis Zakaria. Gue juga bingung sebenarnya kenapa Mount bisa dapat MOTM gitu. Mungkin gini, Mount itu mungkin dari chance created sih kali ya, walaupun secara assist langsung ya sebenarnya gol ke Zakaria kan assist Mount juga, 1 assist. Sebenarnya banyak yang bagus, malam Sterling bagus. Itu golnya tenang banget. Itu kalau nggak gol, waduh Chelsea down banget. Itu lu bayangin serangan pertama dari Zagreb langsung gol. Itu yang berawal dari kanan crossing, Azpilicueta kalah duel itu sama, gue lupa tuh Orsic apa siapa, akhirnya bolanya ke Petkovic yang berada di antara Chalobah dan Koulibaly. Koulibalynya pengen men-Thiago Silva-kan diri tuh, main di line niatnya. Karena dipikir si Orsicnya udah bakal dapat nih ke garis nih. Ternyata dikasih ke Petkovic ya kan. Aduh, itu gokil sih. Ya, artinya kita bisa bangkit. Gue tadinya berharap memang bakalan gol galor ya. Tapi sebenarnya kemarin itu ya banyak peluang, banyak Aubameyang kena tiang, Thiago Silva. Wah, itu sayang aja tuh, bola sebenarnya tinggal disentuh aja asal ke gawang, gol. Ternyata malah ke pinggir. Belum lagi Conor Gallagher 2 kali.
Gue bingung ya, Gallagher ini saking on targetnya tendangannya Yes, selalu ke arah kiper. kiper. Tendangan dia yang pertama kemarin kena kepalanya kiper. Yang kedua juga umpan dari Pulisic Bener-bener ditahan kiper kan. benar-benar ke arah posisi kiper. Emang kemungkinan dia off target tendangannya itu kecil. Tapi selalu ke arah Ke arah kiper. kiper. Iya, saking Jadi presisinya. Seluas itu gawang dia walaupun nggak off target, seluas itu gawang dia tetap ngincer kiper. Ngincer Emang kiper. sebenarnya Gallagher nggak mau bikin bola Bang Bex yang gue lihat. Emang pengen nyederain kiper kayaknya. Iya. Kayaknya kena pala, kena badan. Nah, yang jadi pertanyaan kemarin sama fans Chelsea kan gini ya. Gue lihat juga rame tuh pro kontra, yes. khususnya di timeline Twitter ya. Hah. Ini ada yang menyalahkan Potter karena ini di pertandingan ini kok full team. Ngapain full team gitu Iya, ya. ngapain full team? Kok nggak mainin Broha? Kok nggak mainin Pulisic? Kok nggak mainin Carney? Nggak mainin Ziyech? Ya. Kalau Carney sendiri kabarnya belum fully fit. Belum fully Jadi, fit berarti. ya, ada cedera ringan lah, gitu kan. Nah, itu jawabannya juga susah tuh. Gue nyarinya juga, gue sendiri bingung. Jujur gue bingung. Menurut lo pribadi deh gimana? Kalau menurut gue pribadi ini ya, kayaknya Potter ini menganggap ini penting buat naikin moral lagi setelah down lawan Brighton kemarin 4-1. Itu kan bukan kalahan yang kaleng-kaleng, itu secara moral tuh bikin Hancur parah. Hancur 4-1. Ini harus naik lagi. Sekaligus juga mungkin Potter ini sekalian pengen matengin formasi. Dia kan coba nih kesempatan coba 4 back nih. 4 back Apalagi lagi karena ya. kita udah krisis kan di center back terutama gitu. Jadi sekalian matengin formasi. Sebetulnya kalau yang gue tangkep, harapan Potter dia bikin starting line up kuat, ya kan? Chelsea di babak pertama itu udah leading, katakanlah margin besar 2-0 udah aman. Nanti dia tarik nih yang inti-intinya. Baru mungkin nanti Broha, Pulisic dan lain-lain masuk. Ternyata kan sempet kebobolan dulu gitu kan. Ya. Walaupun akhirnya comeback. Ya apapun itu, ya mudah-mudahan ini sukses. Cuman ya memang tadi malam kita jantungannya bukan karena serangan Zagreb. Menit 8 Koulibaly teriak-teriak. Koulibaly udah lama. Berapa menit tuh dirawat? 2 menit, sekitar 2 menit. Terus yang pas jatuhnya itu ya sekitar gitu. Zakaria sendiri lagi bagus-bagusnya menit 69 set ditarik sampai ke Aspi Liqueta, Ben Chilwell di menit akhir. Penutupan. Bahkan Chilwell hamstring meninggalkan stadion harus pakai tongkat. Kemungkinan World Cup nggak main. Ya masih nunggu hasil scan sih, kita belum tahu seperti apa. Semoga cuma kram. Iya. Nah, ya mungkin gue berharap sih ini nggak jadi bumerang. Semoga yang turun kemarin tetap fit, main di hari Minggu, nggak bikin mereka capek. Kita unggul 1 hari nih dari Arsenal. Yes. Arsenal malam ini. Iya. Di malam kita syuting ini. Iya, di malam kita syuting baru main. Jadi harusnya sih mudah-mudahan. Mungkin itu juga pertimbangan Potter kenapa dia pakai pemain-pemain yang bisa dibilang inti lah kemarin lawan Dan Zagreb. Arsenal tuh di UEL masih fight apa udah lolos ya? Dia udah lolos, tinggal penentuan juara grup kalau nggak salah antara dia sama PSV Eindhoven. Mudah-mudahan sih dia ngotot. Soalnya gini, di UEFA apa sih nama kompetisi yang Europa League. Ya, di Europa League kalau lu runner up sekarang, lu ketemunya bubaran Liga Champions. Kalau lu juara grup, lu langsung masuk 16 besar. Langsung masuk 16 besar. Oh iya, nggak lewat 3-2 jadi kenapa dulu, Arsenal juga harus ngotot untuk juara grup, begitu juga MU. Jadi sekarang aturan yang baru nih, peraturan mulai musim ini kalau nggak salah. Jadi yang runner up ini bakalan ketemu bubaran Liga Champions. Ada Atletico Madrid, Juventus. Keras ya, tetap ada ngeri. Ada yang ini tuas ekonomi. Tuas ekonomi. Tuas ekonomi ketemu FC. Tuas ekonomi kan ya. Oh, nggak masuk ya? Keempat, serius. Nggak masuk sama sekali berarti. Ya, gimana Mbak? Abah nih fans Atletico terus. Nyamar ya. Nah, Chelsea sendiri iya. Tapi serem juga tetap walaupun jadi juara grup ada PSG Pak. Gue juga kesel sih ngapain pakai runner up, lu udah trio Messi, Neymar, Mbappe. Masih runner up juga. Masa sama satu grup dia sama siapa sih? Sporting apa Benfica sih, gue lupa. Benfica, Sporting ya? Lupa gue. Iya. Masa sama klub Portugal nggak bisa juara grup ya Mega kan? Bintang semua. Mega Bintang gajinya udah 1 juta pound per minggu semua. Pelatihnya Mbappe. Iya, pelatih Mbappe, semua Mbappe. Semua Mbappe. Nah ya, sempat gue lihat sih dari Daily Mail ngeluarin semacam permutasi kemungkinan gitu ya.
Chelsea ada kemungkinan ketemu Inter. Yes. Nah, itu sih yang paling besar justru Inter ya. Ada PSG juga. Cuman sih ya bagaimanapun juga tergantung siapa yang nyabut kan nanti undiannya. Ya syukur-syukur ketemu Brugge sih gue ya. Drogba yang nyabut ketemu Brugge lah insyaallah. Iya atau ya gitulah. Hari kita tunggulah di hari Senin nanti kan undiannya seperti apa. Kalau ketemu PSG kayaknya rasanya sia-sia Cuma aja juara grup. biasanya nih fans klub apa teman-teman fans Chelsea ini biasanya ada kebelah dua nih pas lagi kocokan gini. Ada yang ngarepnya berat di awal di 16 besar, ada yang aduh enteng dulu. Oh, ada yang gitu ya? Pasti ada yang begitu. Kalau gue sih enteng dulu lah. Enteng dulu ya biar Enteng hitung-hitung dulu lah. istirahat kan. Iyalah, pegel juga lo main-main big match terus kan. Gila ya. Iya. Arsenal lagi ini tim sangat tangguh, ini klub sangat tangguh. Yo, makanya nih. Dan kita bakal ketemu Arsenal itu satu wasitnya Michael Oliver ya, tadi kita baca-baca ya Michael Oliver. Oh, ini kita udah bahas Arsenal nih ya. Karena Oke. emang di Liga Champions juga kayaknya udah habis juga ya. Oke. Kita lanjut ke preview Arsenal Kita preview ke Arsenal nih masih nyambung sih sebenarnya Bang Max. Iya di situ yang gue bilang. Kita ketemu Arsenal nih nanti kondisinya adalah Ya. satu wasitnya Michael Oliver yang entah kenapa bawa sial walaupun nggak Iya. kontroversial Chelsea tuh banget. gue perhatiin jarang menang kalau Michael Oliver Walaupun yang Michael jadi Olivernya juga nggak berbuat aneh-aneh ya. Iya, sedikit dia kadang suka sok tegas nggak jelas. Iya. Tiba-tiba merah gitu. Iya, beneran. Ya Anthony Taylor nyamar pakai rambut. Anthony Taylor cepak. Nah, Udah gitu ya. hitungannya separoh tim hilang nih, 6 orang. 6 pemain kunci. 6 pemain kunci hilang, Fofana, Ya, Chilwell, terus Kepa, ya, Kante, Kova, James. Iya itu. Ya Lawan ini Arsenal yang lagi tangguh-tangguhnya. ya mudah-mudahan Aspi dan Zakaria oke gitu Oke, kan. cuma ya dengan udah hitungan. kecapean aja lah, kencengan Iya, aja. ya kalau menurut gua gini ya. Jujur dalam beberapa tahun ke belakang ini kali pertama gua ngerasa kita ketemu Arsenal di Premier League kitanya yang underdog sih. Yes. Ya apalagi ngelihat penampilan Arsenal high flying banget. Parah, habis menang 5-0 juga terakhir kan. Yo, Di Liga. dia main apalagi ya gue udah lihat kita di preseason gimana ketemu Arsenal Aduh, dihajar diacak-acak. 4-0. Wah, parah Arsenal Ya jago kan? banget. Takut gue Arsenal Takut sekarang. kan? Iya. Ya dan mereka kabarnya juga di boosting lagi sama Bukayo Saka kemarin sempat injur ternyata udah sembuh. Terus Zinchenko kemarin cedera udah sembuh. Udah sembuh. Praktis yang tinggal nggak main cuma El Neni sama Smith Rowe yang emang udah cedera lama dan nggak bakalan kepake juga ya kan. Tapi Ya, di ngeri. balik kengerian itu, Mm-mm. saudara kita nih striker Aubameyang ini entah dia cyber atau gimana ya kan? Ya. Yang apa? I'm ready, I'm blue gitu sih itu yang ngomong. Oh itu ada video promosi dari Promosi ya? BT Sports Nah, untuk duel Arsenal Chelsea. Rambut derby London nih. Jadi I'm back, I'm blue, I'm blue. I'm ready gitu kan. Jadi itu bikin fans Arsenal tuh agak-agak gimana gitu. Apalagi kemarin kan berapa minggu yang lalu sempat keluar videonya yang ngatain Arteta kan, yang masalah dia bilang Arteta tuh nggak bisa handle ego-ego besar, ego-ego pemain bintang. Arteta tuh cuman bisa ngatur pemain-pemain muda yang nurut, yang yes doang gitu. Makin panas kan Makin jadinya. panas. Ya, gue juga kebetulan itu ini kemarin di wawancara Iya sama itu yang gue nanya itu kan kemarin katanya lu diwawancara, terus katanya ditanyain ada pertanyaan salah satunya apa? Kenapa fans Chelsea kayaknya benci banget sama. Oh iya, gue jadi gini, gue dihubungin sama kumparan, Iya. ya kan, sama kumparan menjelang derby Arsenal. Gue pikir mau ditanya preview, ternyata bukan. Jadi yang ditanya oleh kumparan ke gue, bagaimana situasi di Inggris tentang rivalitas antara Chelsea dan Arsenal, ya kan? Nah, gue bilang ya Chelsea sendiri. Rival paling utama Chelsea itu ya kalau disurvei di sana nomor 1 Leeds. Terus yang kedua itu ini berdasarkan survei ini ya tahun 2012 ya. Nomor 1 Leeds, nomor 2 oh sorry
bukan rival, klub yang paling dibenci Dibenci sama fans. sama Chelsea. Sama Chelsea. Sama Nomor fans 1 Chelsea lah Leeds mungkin ya, nomor 2 Barcelona, itu imbas dari Ofrebo dulu sering banget kan tuh di tahun-tahun Zamannya di Barcelona eranya. masih Iya. kaya lah ya. Ya, itu berapa kali Chelsea zamannya wasitnya Ofrebo, zaman Anders Fries yang Drogba kartu merah waktu itu ya kan, berapa kali. Jadi Barcelona klub kedua yang dibenci Chelsea. Yang ketiga Spurs. Spurs malah ya. Spurs waktu itu 2007 setelah ketemu di FA Cup itu sempat ada kejadian tusuk-tusukan lah di luar stadion Stamford Bridge. Itu juga rame. Arsenal keempat, kelima MU. Nah, ketika ditanya gitu ya kan kemudian pertanyaannya lanjut nih. Kenapa sih fans Chelsea khususnya di Indonesia gitu sebenci apakah fans Chelsea terhadap Arsenal? Ya kalau gue bilang ini yang terjadi sebenarnya mungkin fans Arsenal yang lebih benci ke Chelsea ya. Kalau kita ke Arsenal itu ya kurang lebih sama kayak kita ke Liverpool, kita ke MU, kita ke Spurs ya, atau mungkin kita ke City. Nggak ada yang istimewa. Cuman kalau lu bicara fans Arsenal pasti lu paling benci ke Chelsea. Chelsea pasti. Lu tahu nggak kenapa? Karena semenjak Abramovich datang 2003, terus Mourinho masuk 2004 2005, plus Ashley Cole pindah 2006. Ya Arsenal yang tadinya invisible nggak pernah lagi juara liga. London di bawah bayang-bayang Chelsea lah Ya, pada saat itu tadinya pasarnya. sebelum Abramovich datang 1-2 itu MU Arsenal. Arsenal. Begitu Abramovich beli Chelsea, Mourinho masuk 1-2 kan MU Chelsea terus tuh yang tahun 2004 2005 sampai 2008 lah. Ya kan? Nah, terus yang ketiga juga mantan ya Ashley Cole itu memperparah. Pemain Arsenal yang main di Chelsea selalu bagus, ya. Ashley Cole, Fabregas, Giroud. Pemain mantan Chelsea yang main di Arsenal biasa aja. Peter Cech, David Luiz, Willian atau William Gallas. Ya wajar kalau gue ngeliatnya justru yang lebih benci ke Chelsea itu Arsenal. Kalau kita sih sama aja. Kalau gue nggak tahu penonton studio. Nggak, kalau gue ngeliat di lapangan nih, nih sebagai gue di Chelsea gue sering nobar ya kan. Hampir semua fans club tuh benci sama fans Chelsea. Iya, itu wajar. Kita di apa fans Chelsea against all of them gitu. Nah, jadi gua ngerasanya itu pertanyaannya kebalik, harusnya dilemparkan ke fans Arsenal ya. Kenapa iya. lo benci banget sama Chelsea? Apalagi secara banter ya. Kekalahan Arsenal terbesar di Premier League itu agregatnya ya 6-0 tahun 2014. Yes. R6-0. Kita menang 6-0 dan satu lagi 8-2 2011 ketika dikalahin MU. Yaitu 2 kekalahan terbesar Arsenal di Premier League. Salah satunya sama Chelsea. Ya wajar fans Arsenal. Harusnya tuh Keki, ya belum lagi trofi. Yang wawancara lu kayaknya fans Arsenal soalnya. Enggak, emang wartawan kumparan yang memang fans Arsenal. Oh emang? Beneran. Ya, gue kan follow Instagram juga. Oh pantes, Anda terus introspeksi diri mas. mas. Ya, kalau nonton ya. Introspeksi diri Anda mas, Anda kali yang benci kami. Ya. Oh ya, kita lagi bahas kok jadi blunder ya. Ya itu, balik lagi kalau misalnya kita berarti tadi kan 6 orang nggak ada dengan Cywar yang ada segala macam rame dan lain-lain dengan kondisi Arsenal yang ya pasti di atas kertas lagi lebih daripada Chelsea dan kita yang underdog. Lo ngelihatnya gimana? Apakah bagusnya nih Chelsea bakal kayak gimana? Apakah 4 back tetap kayak kemarin atau? Ya, gua nggak nyaranin Chelsea main formasi kayak dengan Sterling dan Pulisic jadi wingback ya. Mungkin main 4 back. Terus yang gua concern gua main 4 back adalah Azpilicueta berhadapan dengan Martinelli yang punya press yang luar biasa. Belum lagi ya kalau Cucurella lawan Bukayo Saka masih oke lah. Bisa lah masih bisa handle lah. Aspi Martinelli ya kan. Ini ngeri-ngeri sedap nih ya kan. Nah, ini pertama kali jujur gua akuin gua ngeri lawan Arsenal yang sekarang. Saka, Granit Saka sama Thomas Partey berdua di tengah itu lagi kuat banget dan lagi produktif banget musim ini. Arsenal tuh Jesusnya ngegolin, Martinelli ngegolin, Odegaard ngegolin, Saka ngegolin, Saka yang Granit Saka juga ngegolin, Partey-nya ngegolin. Belum lagi backnya Saliba juga sering ngegolin, belum lagi Gabriel juga sering ngegolin semua kayaknya. Itu doang enggak. Nah, gua untuk sekarang Arsenal enggak punya titik lemah. Di kiri dia sekarang Zinchenko sembuh, ada Tierney.
Bahkan Tomiyasu bisa ditaruh kiri, di kanan dia punya Ben White, punya Tomiyasu. Belum lagi kemarin pemain cadangannya aja Reiss Nelson 2 gol kemarin lawan Leeds. Ini jujur harapan gue satu-satunya kalau mau ditanya adalah pengalaman Graham Potter. Kenapa? 2018 Potter waktu itu bawa Östersund ketemu Arsenal di di grup stage, gue lupa grup stage apa 32 besar kalau nggak salah, main di Emirates. Manajernya Arsenal waktu itu masih Arsene Wenger. Östersund menang 2-1 walaupun di kandang Östersund Arsenal menang 4-0 apa 5-0. Yes. Akhirnya Östersund tersingkir. Tapi Potter pernah ngerasain menang sama Wenger. Kemudian di 2019 ketika Unai Emery baru dipecat sama Arsenal, waktu itu caretaker Freddie Ljungberg yang pegang Arsenal sebelum Arteta, itu Brightonnya Potter menang lawan Arsenal. Dan di zamannya Arteta tuh Brighton sempat 2 kali juga menang di bawah Potter ya, 2 kali menang lawan Arsenal. Artinya mungkin Potter punya pengalaman lah menang lawan Arsenal artinya kan. Cuman memang yang bikin beda adalah Arsenal yang musim lalu aja udah beda sama Arsenal yang sekarang, apalagi Arsenal yang 2-3 musim yang lalu. Arsenal yang ini berat dan kondisi Chelsea tidak dalam kondisi yang terbaik. Itu 6 pemain cedera gimana mau bilang baik. Tapi kan yang namanya bola itu bundar. Kita nggak bisa bicara home record sekarang, Stamford Bridge. Belakangan Arsenal Chelsea kayak musim lalu kita di Emirates malah menang ya. Di kandang sendiri dibantai. Itu juga Chelsea terakhir menang di Stamford Bridge itu 2018. Nah kayak Liga Inggris tuh udah nggak bisa ngeliat home away-nya ya sekarang ya Liga Inggris ya. Udah nggak terlalu ngaruh. Home away-nya. Jadi ya harapan gue sih ini ya gue nggak tahu nih nanti line up-nya seperti apa, apalagi. Ya belum lagi Auba kan. Auba comeback nih, ya kan, apalagi dia kemarin udah bikin kesel. Iya. Tensinya tinggi banget nih pokoknya nih. Lagi tinggi. Ini fans Arsenal lagi sensitif juga lihat Aubameyangnya juga kayaknya punya ekstra motivasi nih. Iya. Karena jadi dia kan cabut dari Arsenal dengan kondisi. Iya, kondisi orang yang terbuang. Iya. Orang yang terbuang kan, orang yang tersakiti juga, terzolimi juga. Dia sama Arteta itu setengah musim nggak dimainin loh. Sebelum akhirnya dilepas ke Barca walaupun kontraknya belum habis. Jadi Barca ngambil tengah musim secara gratis loh, padahal kontraknya baru habis di Juni. Ya I'm back kata Oba kan. I'm back, I'm blue kalau sekarang ya. Ya jadi gua concern gua sih di lini belakang sih ya. Ini pemain Arsenal punya pace yang cepet-cepet semua. Jadi Gabjes pun walaupun belakangan di awal-awal sempat produktif, belakangan udah mulai jarang bikin gol, tapi dia selalu creative chances, dia di kotak penalti itu masih bisa gocek-gocek gitu kan. Pergerakannya off ball-nya juga bagus juga, gocek-goceknya bagus. Harapan gue sih cuma satu ya, Potter magic lo keluarin lagi, lo cari penangkalnya. Pengalaman lo pernah 4 kali ngalahin Arsenal pakai Brighton, sekarang pakai Chelsea, masa nggak bisa? Nggak bisa. Prediksi Bang Fix gimana lawan Arsenal nih? Ya gue dengan segala kondisinya prediksi bakalan ketat sih ya. Jadi gue siapapun yang unggul duluan nanti akan under pressure. Jadi seandainya Arsenal nyuri gol duluan, Chelsea pasti akan bangkit dan coba mengurung dan bisa menyamakan kedudukan. Begitu juga sebaliknya, seandainya Chelsea leading duluan, ada kemungkinan akan under pressure dan disamakan kedudukannya. Ya jujur gue pengen sih prediksi 1-0, 2-0, tapi melihat kondisi cederanya 6 pemain kunci ini benar-benar laga yang berat. Jadi gue sih 1-1 aja gue udah happy. Kita nggak bakal kena ledek sama fans Arsenal. Senin kita aman lah ya. Iya, Seninnya aman, masuk kantor, beraktivitas, sekolah dan lain-lain, kuliah. Jadi gue udah happy kalau draw aja gue udah happy sih. Nah lo sendiri gimana? Gua ntar kalau bener bilang indigo lagi. Ya lu kan indigo, gue yakin sih prediksi lu selalu jadi kenyataan. Nah, ya beberapa kali sih emang iya sih ya, tapi ya karena emang saya benci Arsenal ya, 2-0 Chelsea menang sih. Apa lu fans Arsenal, enggak suka?
2-0 ya kata Os Indigo. Nah, tadi lu mau Ih, ngomong apa nih? kita sebenarnya ada kebablasan banyak nih. Oh, Ada iya. Ada kita punya cocokologi nih. Oh, cocokologi. Cocokologi. Sebelum closing, oke. Sebelum closing ya kan ada cocokologi. Ah, Yang namanya Di Matteo. Di Matteo. Waktu juara UCL, Ya. unbeaten di 5 pertandingan pertama UCL-nya. Nah, Dan Potter ngelakuin hal itu lagi. iya menang. kabarnya gitu ya. Jadi Roberto Di Matteo di 5 match pertama UCL-nya unbeaten. Kemudian Potter menyamai rekor itu tadi malam setelah menang lawan Zagreb. Zagreb. Akankah ini pengulangan kembali 2012? Bisa jadi. Satu lagi lu ada Apa yang tuh? lupa. Apaan? 2012 itu Roberto Di Matteo Chelsea berada di grup E. Oh iya. Yang sekarang sama-sama di grup E juga. Ini kayaknya Bang Bex yang indigo deh, bukan gua. Iya, siapa tahu Iya. ya kan? Ya. Ya, Gue siapa- ikhlas sih kalau nggak dapet top 4 tapi juara UCL gue Juara ikhlas. UCL nggak top 4 Asal nggak apa-apa. pasti ya, Sama pasti kalah sama juara Arsenal ya. juga nggak apa-apa Kan, gitu. ya nggak apa-apa. Kan dapat Champions League lagi. Apa? Iya kan? Iya Kalau juga kalau sih. juara, Kalau jadi nggak juara. perlu top 4. Nggak perlu. Iya. Mm-mm. Iya. Makanya paling yang peringkat 4 ya siapa sih, paling Tottenham kan. Tottenham digeser lagi. Udah gitu aduh lawan Arsenal, terus ntar sebelum Piala Dunia masih ada 2 pertandingan lagi ternyata ya. Iya, 1 masih apa 2 sih Bang Max? FA kita masih lawan City di midweek. Habis lawan Arsenal midweeknya lawan City. Lawan City. Habis Kemudian itu di Liga. lawan Newcastle yang Newcastle. juga lagi ganas. Gokil sih. Yang Almironnya lagi Almiron lagi gacor. Aduh, ngeri. tim kaya baru. Ntar lah prediksinya nanti ya, prediksi dari sekarang ya kali. Dan gue takutnya kalau gue prediksi dari sekarang dan bener gue disembah, gue takut itu doang. Iya. Ya udah mungkin udah kelamaan kita ya. Udah kelamaan lah ya, udah pokoknya sekarang ya itu tadi yang kita bahas udah segala macam UCL, Arsenal semuanya udah kita bahas dan teman-teman juga pastinya kita selalu menunggu, kita nungguin banget komentar kalian yang Oh iya. wadidaw itu yang Khususnya tentang Zakaria ya. tentang Zakaria. Iya. Gimana komentar lu tentang Zakaria, tentang Arsenal besok masih ada Iya. 2 hari lagi kan, soalnya masih ada hari Minggu ya kita main. Iya. Sehari atau 2 hari lagi main di jam 7 yang pasti kalian semua bakal nonton. Gimana prediksinya juga, terus tentang cocokologi juga kalau mau dikomentarin nggak apa-apa. Boleh. Dan jangan lupa juga gue gak capek-capeknya ingetin kalian semua untuk like, comment, subscribe, and share ke Studio Bola biar bisa ngejar 95.000 utangnya kita yang untuk silver play button ya. So, akhir kata gue pamit. Gue juga BG pamit. Ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao. Champions of Europe! You'll never sing that! You'll never sing that! You'll never sing that! Champions of Europe! You'll never sing that! You'll never sing that! You'll never sing that! Champions of Europe! You'll never sing that! You'll never sing that! You'll never sing that! Champions of Europe! You'll never sing that! You'll never sing that!